Anda kembali di CNBC Indonesia dalam webinar nasional hasil kerjasama CNBC Indonesia dengan Kementerian Koordinator Perekonomian yang bertajuk Jurus Kemenko Perekonomian Meningkatkan Bisnis dan Investasi Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Kami ingatkan kembali dan informasikan untuk Anda, kami membuka sesi tanya jawab dengan para pemirsa CNBC Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam diskusi ini melalui media sosial kami @CNBC Indonesia. Anda bisa mengirimkan direct message ke Instagram kami @CNBC Indonesia. Kami nantikan pertanyaan dari Anda. Dan sekarang saya akan kembali berdialog dan berdiskusi dengan para panelis. Saya akan pertama kali berbincang dulu dengan Pak Susi Wiono Mugiarso masih bergabung bersama kami di sini dan juga masih bergabung pula bersama kami Pak Iwan Setiawan Lukminto dan Pak Henry Wibowo. Kita mulai ke Pak Susi Wiono dulu. Pak, tadi menarik sekali apa yang dikatakan oleh Pak Henry Wibowo bahwa ada banyak opportunities dan juga Indonesia bisa saja menjadi the next Asia's Manufacturing Hub. Nah, seperti apa sih Pak peran regulator untuk bisa meningkatkan iklim bisnis dan investasi di Indonesia selain tadi yang sudah Bapak sebutkan mengebut peraturan pelaksanaan untuk Undang-Undang Cipta Kerja, Pak Susi? Ya, terima kasih. Tadi Mbak Alin beberapa catatan dari Pak Iwan, terutama kaitannya dengan kebijakan kita yang di sesi awal tadi supaya bersifat jangka panjang, kemudian tadi di sesi berikutnya supaya fleksibel karena dinamika di market, kemudian di masyarakat ini dinamikanya juga luar biasa, berbagai perubahan akan sangat cepat terjadi. Nah, beberapa catatan tadi supaya juga harus jelas keperbiaannya ke dalam negeri dan UMK. Saya kira justru muatan utama Undang-Undang Cipta Kerja adalah berbagai afirmasi kebijakan tadi, terutama untuk UMK dan beberapa sektor yang kita harapkan bisa kita dorong untuk penguatan industri di dalam negeri. Nah, yang bagus tadi ada catatan supaya apapun semangat kita di dalam negeri, bagaimanapun kita adalah bagian dari masyarakat perekonomian global, sehingga kita harus comply juga dengan beberapa common practice, aturan, dan beberapa agreement di tingkat internasional. Nah, saya kira message dari Pak Iwan tadi untuk yang terkait dengan beberapa aturan-aturan di tingkat internasional, saya kira justru Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagian substansinya juga meluruskan beberapa undang-undang kita yang dianggap oleh WTO dan kita kalah kemarin di dalam forum DSB, di dalam forum Dispute Settlement Board kemarin kita kalah, ada 4 undang-undang kita yang kalah, sehingga melalui Cipta Kerja ini juga kita luruskan Pak Iwan untuk sesuai dengan hasil beberapa pembahasan di WTO kemarin. Kemudian ini sangat menarik catatan Pak Henry Wibowo tadi mengenai beberapa peraturan pelaksanaan ini kalau kita konsisten di dalam pelaksanaan nanti mungkin tidak hanya meningkatkan FDI, mohon maaf, yang selama ini ada kan lebih banyak kadang di portofolio lah. Tadi Pak Henry saya kira sangat optimis FDI-nya juga akan bisa meningkat cukup signifikan. Kalau kita lihat persentasenya dari GDP kita ya memang sekitar 2%-an. Nah, karena kalau besarannya ekonomi kita 1 triliun US dollar mungkin ya sekitar 20 billion US lebih sedikit. Nah, catatan yang paling penting tadi bagaimana kita membuat tadi Making Indonesia tadi bisa dilihat supaya kita menjadi hub dari manufaktur terutama di Asia. Nah, terkait dengan ini saya kira di sektor industri justru pemerintah sekarang memang sedang menyiapkan beberapa dorongan untuk sektor-sektor tertentu. Tidak hanya dalam konteks teman-teman di Kemenperin mendorong Making Indonesia untuk revolusi industri 4.0, tidak hanya itu saja, tapi juga beberapa sektor lain yang persis seperti yang disampaikan oleh Pak Henry tadi. Saya kira sekarang tadi catatan Pak Henry sektor yang terkait dengan EV, electric vehicle yang sekarang ini sedang kendaraan listrik menjadi isu tersendiri. Saya kira sudah ada PP-nya, kemudian ada Permen-Perinnya, bagaimana kita memberikan berbagai afirmasi kebijakan, terutama insentif fiskal dan juga beberapa insentif lain untuk mendorong mengenai industri electric vehicle ini untuk kendaraan listrik, nikel dan baterai. Dan saya yakin ini juga akan sangat, karena dari catatan Pak Hendy kemarin kami baca juga kan Indonesia kan memang penghasil nikel terbesar dan potensi itu luar biasa. Teman-teman di berbagai kementerian lembaga sudah koordinasi betul. Sekarang ada
kalau nggak salah Senin nanti akan di launching satu konsep kebijakan dan gerakan, kalau nggak salah namanya KBLBB, kendaraan berbasis listrik, kendaraan listrik berbasis baterai. Jadi itu akan menjadi gerakan nasional betul, termasuk nanti beberapa kebijakan konkret. Misalkan nanti belanja pemerintah di kementerian lembaga sudah mulai menggunakan kendaraan listrik dan sebagainya. Jadi selain di sisi produksinya, supply-nya, di sisi demand-nya pun di dalam negeri juga kita sudah akan mulai ada keberpihakan ke sana. Juga catatan tadi mengenai data center. Saya kira khusus untuk sektor ekonomi digital, ini kita betul-betul menangani secara khusus, tidak hanya terkait dengan infrastrukturnya saja, karena konsep transformasi digital yang di-lead oleh teman-teman di Kementerian Kominfo, kita juga selaraskan dengan semakin tingginya kenaikan signifikan dari e-commerce kita. Sektor perdagangan e-commerce ini juga pertumbuhannya luar biasa, sehingga bagian dari kebijakan kita di transformasi digital. Nah, untuk beberapa yang tadi disampaikan Mbak Alin, kalau kami dari sisi pemerintah, memang kita awali dulu dari regulasinya. Kita melakukan reform untuk regulasi dulu, karena kan memang dasar utamanya dari situ dulu, untuk membangun kepastian hukum maupun kepastian usaha tadi. Nah, kalau regulasinya sudah jelas, nanti kita akan, bahkan sekarang sudah paralel, begitu semua regulasi yang mengatur layanan publik di semua kementerian lembaga tadi kita lakukan reform yang sangat mendasar, sistemnya pun sudah kita siapkan. Kita akan melanjutkan kembali sistem OSS, Online Single Submission, yang kemarin sudah ada di BKPM. Nanti akan kita buatkan yang versi baru, yang kira-kira mendasarkan ke berbagai pengaturan baru di Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Nah, kalau regulasinya sudah, regulasi ini berdampak kepada simplifikasi dan harmonisasi proses bisnisnya, model bisnisnya. Kemudian sistemnya juga sudah disiapkan dari sisi pemerintah, mulai pusat sampai pemerintah daerah. Kemudian kalau kita lihat kepastian yang akan signifikan sekali nanti masalah RDTR untuk tata ruang. Teman-teman pelaku usaha nanti seluruhnya akan kita berlakukan dengan menggunakan RDTL, ada digital map di sana, kita integrasikan dengan OSS sehingga betul-betul semuanya sangat mudah, sangat cepat, sangat transparan, dan yang paling penting tadi semuanya penuh dengan kepastian di sana. Kita mulai mengenalkan yang konsep service level agreement, layanan-layanan perizinan tertentu yang sifatnya sangat dibutuhkan publik, kita kasih batasan waktu. Jadi pelaku usaha hanya cukup menunggu sampai sekian hari. Lewat dari itu otomatis akan dicetak sendiri persetujuannya oleh sistem dan approval-nya diakui secara hukum karena di Undang-Undang Cipta Kerja menerapkan sistem seperti itu. Demikian juga berbagai terobosan. Artinya kalau sekarang ini baru bergerak di sisi regulasi, tapi sebenarnya sistemnya pun juga sudah kita siapkan yang merubah semua proses bisnis model bisnisnya, sehingga per Februari nanti kita akan dorong supaya semua pelaksanaan di lapangan sudah menggunakan era baru ini di dalam kita berinteraksi dengan teman-teman pelaku usaha. Nah, strategi pemerintah yang lain sebenarnya yang seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi, yang dibutuhkan oleh teman-teman selain beberapa kepastian tadi juga ada beberapa sektor yang sekarang pasti akan menjadi ukuran para investor. Beberapa sektor yang sensitif tadi sudah disampaikan, misalkan terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan kita. Justru melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita menyiapkan 4 RPP khusus mengenai ketenagakerjaan. Terlepas kemarin dinamika pembahasannya pada saat Undang-Undang Cipta Kerja seperti itu, kita di dalam level pembahasan peraturan pelaksanaan, karena sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu kan hanya mengatur norma secara umum. Sedangkan aturan detail teknisnya itu adanya adalah di PP dan Perpres ini, yang sekarang sedang kita bangun sama-sama. Nah, karena itu kami betul-betul sejak awal sudah membuka ruang partisipasi publik, pelaku usaha, teman-teman serikat pekerja, semuanya seluas-luasnya. Nah, kalau melihat proses yang ada sekarang, ini sudah separuh lebih, sudah 1,5 bulan kami jalani dengan teman-teman, saya sangat optimis keterlibatan partisipasi publik luar biasa. Terutama berbagai komponen masyarakat, akademisi, teman-teman para asosiasi usaha, karena sebenarnya kalau kita lihat, semuanya akan berkepentingan dengan 44 peraturan pelaksanaan ini. Karena sekali ini kita bahas, kita putuskan, maka akan mengikat ke depan. Beginilah nanti akan model bisnis di semua sektor tadi.
Dan itu akan tidak hanya mengikat yang ada di pemerintah dalam melayani, tapi juga ke pihak-pihak yang kita layani, teman-teman masyarakat dan pelaku usaha. Kalau bicara poin-poin yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja akan sangat banyak sekali, tapi yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan dan Pak Henry, yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan mendorong investasi, terutama investasi nanti kita harapkan bisa mendorong penciptaan lapangan kerja, menumbuhkan kemudahan berusaha yang pada akhirnya baik dalam rangka mendorong komponen konsumsi maupun komponen investasi di PDB kita akan signifikan ke depan dampaknya terhadap pertumbuhan PDB dan ekonomi kita. Nah, saya kira yang paling penting adalah kami dari sisi pemerintah betul-betul membaca kira-kira keinginan publik, masyarakat, pelaku usaha, dan seperti yang disampaikan Bapak Presiden, ini momentum. Kalau Bapak Presiden selalu menyampaikan kita ingin membajak momentum di tengah-tengah pandemi ini untuk menyiapkan berbagai proses perbaikan ke depan melalui tadi reformasi regulasi, transformasi ekonomi, dan lain sebagainya. Begitu Mbak Alin. Oke Pak Susi, kita ingin membajak momentum ya. Sekarang saya ingin mendengarkan seperti apa insight dari Pak Iwan Lukminto. Terima kasih Mbak Alin. Jadi tadi yang dibicarakan oleh Pak Susi itu sangat bagus. Bagaimana kita itu bisa bekerja sama untuk terus bisa aturan ini bisa sustain. Di situ dari regulasi, sistem yang akan ditawarkan dan semuanya. Cuma yang menjadi tambahan kami, mungkin Pak Susi bisa agree di situ adanya social risk, Pak. Jadi kita ini adalah labor intensive, di mana yang labor intensive ini harusnya diberikan suatu social risk umbrella, jadi diberi suatu payung di sana. Lain yang investasinya misalnya 1 triliun misalnya cuma di permesinan, 1 triliun juga tetapi mempekerjakan orang banyak. Nah ini semoga nanti di Cipta Kerja ini juga mempunyai suatu umbrella yang aturan atau intinya adalah bagaimana cost daripada itu bisa dipermurah, diberi suatu jalan keluar. Misalnya adanya permodalan yang lebih murah atau gagasan-gagasan ini yang perlu dimasukkan. Karena mereka yang menggendong resiko yang lebih banyak sebenarnya. Bila ada PHK, bila ada sesuatu yang lain seperti pandemi ini, itu tidak mudah bagi yang labor intensif mengatur jadwal, mengatur yang lain-lain, jaga jarak. Ini adalah suatu hal-hal yang perlu dipikirkan kemudian. Dan memang kami kebetulan Sritex juga labor intensif, kami mempunyai 50.000 karyawan dan tidak ada yang di PHK. Dan ini kami juga mengupayakan bagaimana kita juga terus dengan pemerintah mendengarkan, juga kita bekerja sama, memberi contoh juga agar tidak ada penularan di saat pandemi ini. Itu adalah salah satu contoh. Dan yang kita bisa rasakan bahwa cost pandemi ini besar, cost kesehatan. Di situ yang kami harapkan dari pemerintah untuk bagaimana apple to apple-nya ini beda ya di antara modal dan social risk tadi atau dengan kebutuhan sosial tadi di situ. Dan ini di Indonesia ini tetap dibutuhkan lapangan pekerjaan yang demikian, sehingga ini bisa menambah suatu kepastian juga bahwa di Indonesia kalau seperti ini dilindungin. Nah itu jadi juga kita pengusaha pun juga bisa lebih happy melihat itu karena aturan-aturannya makin jelas, juga kita istilah diprioritaskan di situ di dalam investasi ya, itu di situ. Tidak semuanya juga membuat baterai di Indonesia ini, tidak. Juga banyak hal-hal yang lain-lain.
di bidang yang lain, UMKM, UKM, apapun. Dan ini adalah suatu bagaimana kita di Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa kita bisa penerapannya lebih adil lagi lah itu di situ. Dan jangan sampai penerapan untuk itu jangan sampai waktu dieksekusi jangan sampai in the future setback. Nah ini yang kita juga harus mempunyai kehati-hatian di situ. Jadi itu adalah harapan kami bahwa Omnibus Law ini bagus sekali dan secara cepat, struktur dan adil sehingga nantinya kita di masa depan itu tidak ada argumen lagi di situ. Terima kasih. Saya kembali. Oke, itu tadi concern dari Pak Iwan Lukminto. Nanti kita akan mintakan tanggapan dari Pak Susiwono, tapi sementara itu saya ke Pak Henry Wibowo dulu dari JP Morgan. Pak Henry, tadi menarik sekali apa yang dikatakan oleh Pak Iwan bahwa ini kita tidak hanya membuat baterai saja. Jadi mungkin kalau di mata Anda sendiri Pak Henry, untuk peluang bisnis dan investasi apa yang Anda lihat nih saat ini masih belum dimaksimalkan dan di situ Anda lihat ada peluang sebenarnya? Terima kasih Mbak Lin. Saya setuju banget mungkin ya tadi dengan komen dari Pak Iwan, dan saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Susi dari regulator dan juga Pak Iwan dari pelaku bisnis secara direct gitu. Indonesia ini kan backbone-nya emang UMKM ya, dan banyak sekali sektor-sektor bisnis yang bisa dibilang bisa dikembangkan dengan harapannya banyaknya investasi yang akan masuk setelah Omnibus Law, peraturan ease of doing business yang akan lebih baik, itu harapannya banyak sekali sektor yang bisa muncul. Tentu bukan hanya baterai saja, bukan hanya data center juga, tapi mungkin sektor-sektor yang udah ada, seperti contohnya mungkin textile manufacturing, seperti PT Sritek sendiri, traditional automotive, membuat mobil LCGC, buat motor, buat mobil, dan juga sektor-sektor lainnya yang sudah ada gitu. Jadi saya rasa potensinya tuh masih sangat besar. Mungkin satu hal saja tambahan dari saya dari capital market yang juga kita cermati adalah financing of the stimulus dan juga mungkin bisa dibilang kondisi keuangan dari Indonesianya sendiri. Mungkin sedikit topik yang berbeda, cuman menurut saya juga penting untuk dicermati karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Erlangga juga, program PEN 2021 itu angkanya sekitar 370 triliun rupiah, di tahun 2020 angkanya 695 triliun. Yang kita juga cermati adalah financingnya ini seperti apa. Kenapa? Karena kita tahu vaksin ini sangat-sangat positif, tapi kita kan belum mulai distribusi. Kita juga tahu bahwa harapannya adalah pandemi juga sudah akan selesai di tahun 2021, tapi resikonya tetap masih ada. Jadi financing the stimulus, financing the program PEN ini juga adalah satu topik yang penting. Karena fiscal deficit kita di tahun ini itu minus 6,3% kira-kira prediksinya. Di tahun 2021 harapannya bisa turun ke minus 5,5%, dan harapannya di tahun 2023 itu bisa kembali di bawah 3%. Karena kan fiscal deficit kita temporary sudah diangkat karena pandemi kan, tapi harapannya di tahun 2023 bisa kembali balik di bawah 3%. Jadi itu juga satu hal yang patut kita pantau juga dan kita cermati dengan harapan fiscal deficit kita bisa terjaga, fiscal deficit kita juga bisa baik agar kondisi keuangan kita, terutama rupiah, mata uang bisa stabil ya. Karena kalau seandainya tadi yang disampaikan oleh Pak Susi bisa jalan by 1 Februari 2021, kita sudah bisa lihat PP Perprasnya semuanya bisa jalan, terus balancing antara needs dari business community dan juga dari regulation itu juga bisa tereksekusi dengan baik. Saya rasa outlook-nya bisa sangat positif ya. Terima kasih. Oke, outlook-nya bisa akan sangat positif, tapi tadi jadi disampaikan juga, ini menarik juga untuk kita diskusikan financing of the stimulus ini seperti apa, karena ini kan perjalanan kita menghadapi pandemi ini belum bisa dipastikan kapan berakhir begitu ya Pak Henry. Saya ke Pak Susiwiono dulu, ada beberapa isu menarik nih yang bisa dibahas dan dikomentari oleh Pak Susiwiono.
Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Iwan Lukminto Pak terkait dengan social risk umbrella, mungkin ini sebagai salah satu kendala bisnis yang dihadapi oleh pelaku industri tekstil yang menyerap banyak tenaga kerja. Mungkin bisa ada tanggapan dari Pak Susi dan juga tadi terkait financing of the stimulus, Pak Susi, silakan. Ya, terima kasih Mbak Alin. Jadi pertama tadi yang disampaikan Pak Iwan, betul sekali Pak. Masing-masing sektor itu karena mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, pasti perlu treatment kebijakan yang sesuai dengan karakteristik di masing-masing sektor itu. Nah, memang untuk beberapa sektor tertentu, kami sudah punya beberapa parameter di mana memang keberpihakannya harus lebih. Tadi saya sangat setuju disampaikan oleh Pak Iwan, paling tidak parameternya satu adalah masalah penggunaan tenaga kerja, labor incentive tadi. Kita mengenalkan kemarin untuk yang berbasis padat karya, itu pasti harus ada kebijakan yang khusus untuk mendorong supaya seperti di Pak Iwan tadi, luar biasa Sritex kan 50.000 lebih pegawainya dan tidak ada PHK. Jadi beberapa sektor memang akan mendapat prioritas dan afirmasi yang lebih sesuai dengan karakteristik industrinya, apalagi di masa pandemi ini sektor-sektor itu yang kita butuhkan. Seperti kita ketahui, dampak yang paling utama ke ekonomi kita yang kena paling ini adalah terkait dengan masalah tenaga kerjaan. Kita tahu pengangguran kita sudah 9,77 juta, yang terkena dampak pandemi aja 29,12 juta, dan begitu banyak catatan-catatan kalau lihat data Sakernasnya BPS yang lalu. Nah, karena itu pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan beberapa kebijakan khusus untuk beberapa sektor yang tadi saya sampaikan dengan beberapa parameter. Satu misalkan yang terkait dengan padat karya atau tidak, penggunaan lapangan kerjanya. Kemudian yang kedua yang terkait dengan penggunaan teknologi digital atau tidak, yang tadi. Kemudian kan treatmentnya pasti berbeda ini, yang heavy-nya lebih banyak ke teknologi sama yang tidak. Nah, yang ketiga yang juga multiplier efeknya tinggi terhadap perekonomian nasional. Jadi ada beberapa memang sektor yang akan mendapatkan treatment khusus sehingga akan dilakukan beberapa kebijakan afirmasi yang lebih dari pemerintah, termasuk untuk insentif fiskalnya. Nah, karena itu sebenarnya beberapa catatan Pak Iwan tadi, saya kira melengkapi yang tadi sudah kami sampaikan di awal. Memang beberapa sektor ini akan kita andalkan betul, terutama untuk memulai pemulihan ekonomi di tahun depan. Kami di sektor industri sedang diskusi dengan beberapa teman-teman, beberapa kebijakan tadi Pak Erlangga menyampaikan di opening di depan, ada yang fokus mengenai bagaimana menggantikan industri yang subsidi impor, ada yang fokus ke orientasi ekspor, tapi apapun itu dengan beberapa parameter yang kita sudah sampaikan tadi, nanti beberapa industri dengan karakteristik tertentu tadi akan mendapatkan beberapa kebijakan yang sedikit berbeda dengan yang lain. Kemudian tadi terkait dengan catatan Pak Iwan, memang betul untuk teman-teman yang labor intensif ini memang pasti memerlukan cost yang lebih tinggi di dalam menghadapi era pandemi ini. Demikian juga pemerintah kan sejak awal sudah memberikan beberapa insentif fiskal terkait dengan berbagai pengurangan pajak penghasilan dan sebagainya. Namun tadi beberapa catatan Pak Iwan dan Pak Henry beberapa kali menyampaikan perlunya juga dukungan untuk financing untuk pembiayaannya. Nah, ini di sektor keuangan memang pemerintah juga sedang menyiapkan, bahkan kalau kita baca kemarin Prolegnas 2021 juga merencanakan untuk Omnibus Law di sektor keuangan. Saya kira melanjutkan dari berbagai program dan kebijakan penguatan sektor keuangan yang sudah kita mulai sejak awal pandemi kemarin. Sebenarnya semangatnya Perpu kemarin dan Perpu nomor 1 dan Undang-Undang nomor 2 kemarin semangatnya adalah yang terkait dengan sektor keuangan adalah untuk penguatan sektor keuangan. Nah, ini yang nanti juga akan menjawab kebutuhan pembiayaan seperti yang disampaikan Pak Iwan. Sekarang ini kita ada beberapa kebijakan di sektor keuangan yang sifatnya melakukan relaksasi untuk kreditnya dan sebagainya. Tapi akan kita lihat dulu, ini kan masih sudah diperpanjang lagi oleh OJK. Nah, kita lihat bagaimana tidak hanya merelaksasi existing kredit, juga bagaimana mendorong pembiayaan baru untuk kalau nanti misalkan Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa efektif dalam pelaksanaannya, orang mulai terdorong untuk berusaha karena begitu mudahnya berusaha. Jadi saya kira ini yang akan kita antisipasi sama-sama. Nah, catatan Pak Henry tadi juga saya kira financing dari stimulus yang sudah disiapkan pemerintah ini bagaimana kalau mendasarkan ke kondisi keuangan pemerintah. Kita tahu semasa pandemi ini ruang fiskal kita juga tidak terlalu lebar.
sehingga kita ada kebijakan baru kemarin di Perpu dan di Undang-Undang yang menetapkan Perpu mengenai pelebaran defisit anggaran kita. Defisit APBN seperti disampaikan oleh Pak Henry tadi, di tahun ini mungkin masih akan defisit minus 6,3%, dan tahun depan mulai kita kurangi defisitnya bisa di 5,5% dan sebagainya. Dan komitmen kita di 2023 sudah balik sesuai aturan, yaitu di angka 3%. Nah, masalahnya memang sumber pembiayaan pendanaan ini kita lebih banyak memang didrive oleh sumber pendanaan dari pemerintah, dari APBN. Namun kalau kita lihat, termasuk salah satunya inisiatif untuk Sovereign Wealth Fund, atau kita menyebutnya LPI, Lembaga Pengelola Investasi kita, termasuk nanti juga kita akan dorong untuk mengatasi berbagai kendala atau permasalahan di dalam konteks pendanaan atau pembiayaan proyek tadi. Jadi misalkan nanti untuk beberapa investasi LPI kita bisa gunakan untuk pendanaan, pembiayaan beberapa proyek-proyek infrastruktur yang besar, kita lanjutkan kembali. Nah, ini juga ada dua sisi, dari satu sisi nanti untuk membantu pembiayaannya, di sisi yang lain dengan kita dorong kembali proyek-proyek infrastruktur besar tadi, pertanyaan Pak Iwan tadi juga terjawab, sektor-sektor yang sifatnya labor intensif, kita dorong kembali beberapa infrastruktur yang akan padat karya di sana. Nah, kalau kita lihat, kalau kita simpulkan juga dari apa yang disampaikan oleh Pak Henry tadi, kebutuhan financing kita sudah siapkan. Teman-teman kalau melihat struktur dari APBN 2021, walaupun mulai dikurangi defisitnya, saya kira dari sisi belanja dan pendapatan kita optimis akan mulai ada perbaikan dibandingkan di 2020, sehingga ruang fiskalnya cukup. Tadi pertanyaan Pak Henry, bagaimana dengan alokasi untuk program PEN, PCPEN kita yang dilakukan sedikit pengurangan? Karena di tahun ini program PCPEN kita alokasinya adalah 695,2 triliun. Nah, tahun depan kira-kira tinggal 372,3 triliun. Memang akan ada beberapa pengurangan seiring dengan sudah mulainya. Kita anggap mulai akan ada penyelesaian beberapa kasus-kasus pandemi, mulai berkurangnya pembatasan sosial dan sebagainya. Karena itu kita optimis dengan beberapa kebijakan untuk pembiayaan tadi, financingnya, baik yang untuk kegiatan program kerja pemerintah maupun yang untuk mendorong beberapa sektor tadi, kita sudah siapkan semuanya dengan posisi anggaran kita yang strukturnya kemarin sudah disepakati, APBN 2021, defisitnya kira-kira di angka 5,5% tadi, dan saya pikir dari lihat strukturnya baik besaran belanja maupun pendapatan negaranya akan ada pemulihan yang cukup signifikan dibandingkan di tahun 2020. Demikian Mbak Alin. Oke, terima kasih Pak Susi untuk respons dan tanggapannya atas isu-isu yang tadi disampaikan oleh para panelis lain. Dan diskusi ini kami akan lanjutkan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.